Beliau menyampaikan bahwasanya PBNU itu mengecam adanya tukang fitnah Bani Ba'alawi. Anda mungkin melihat diviralkan cabang NU ini PBNU, orang PBNU. Soalnya mereka ketika itu pakai lambang NU, jadi seakan-akan ini dari PBNU, padahal kami orang PBNU, kami ya Miftah dan kiai-kiai yang lain gak senang dengan gerakannya fitnah itu. Perhatikan baik-baik. Jadi yang fiha Ruwaibidhah berbicara di mana-mana dengan konten-kontennya orang-orang Ruwaibidhah, orang-orang yang tidak paham terhadap hakikat keagamaan, keilmuan sumbernya, apa yang dibaca, apa yang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama kami di channel Membuka Mata. Baik, kali ini mari kita sama-sama menyimak dan juga mendengarkan sebuah tanggapan atau respon yang disampaikan oleh PBNU terhadap polemik nasab yang sampai saat ini belum terselesaikan. Dan ini dibongkar dan diceritakan langsung oleh Benteng Akidah. Bagaimana selengkapnya? Mari kita mulai videonya dari sekarang. Channel Benteng Akidah dimanapun Anda berada dan sahabat spirit dimanapun Anda berada. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan satu hal penting tentang adanya kegaduhan dan kericuhan dan juga kekacauan yang terjadi di akhir zaman ini. Sebagaimana ini mengingatkan kita kepada baginda Rasul SAW pada 1500 tahun yang lalu. Beliau menyampaikan dalam satu hadis, dua hadis yang terjadi di dalam yang menunjukkan pada keadaan-keadaan semacam ini, yang diawali dengan sayati yang pertama sayati 'alan nas, di mana hal itu secara umum kepada seluruh manusia menginformasikan bahwasanya Rasulullah SAW paham betul bahwa di akhir zaman terjadi kekacauan secara umum di tengah-tengah manusia. Yang kedua, sayati 'ala ummati. Nah, ini kekhususan kepada kita semuanya bahwa kita harus hati-hati dan waspada terhadap apapun yang terjadi di akhir zaman ini. Semoga kita dijauhkan dengan apapun yang mengkhawatirkan dan dikhawatirkan oleh baginda Rasulullah SAW. Langsung saja saya akan menyampaikan dalam hal ini sehingga kita bisa mempelajari lebih jauh, lebih detail lagi bahwa Nabi SAW menyampaikan sayati 'alan nas sanawatun khadda'atun, bahwa akan terjadi pada manusia, di tengah-tengah manusia, yaitu kekacauan, kerancuan dan kegaduhan yang tidak ada batasnya, kurang lebih seperti itu. Artinya benar-benar kacau. Apa clue-cluenya, apa ciri-cirinya, apa yang terjadi ketika itu, bagaimana baginda Nabi SAW menyampaikan khabda'at, yaitu kekacauan. Yang pertama diantaranya yusaddaqu fihal kadhib, orang-orang yang bohong itu diberikan kedudukan dianggap benar. Wa yukadzabu fihas shadiq, itu orang yang benar dianggap bohong, yang bohong dianggap benar. Kemudian yu'tamanu fihal kha'in, yu'tamanu, dianggap beriman, apa maksudnya, diamanahi, dipasrahi sesuatu, dipercaya. Orang yang berkhianat itu malah mendapatkan kepercayaan, mendapatkan trust. Entah itu trust secara abal-abal, karena sekarang ini mudah di framing. Bagaimana kita sebagai penguasa itu bisa saja melakukan apapun saja. Orang yang berbohong, berdusta, tidak berkompeten di dalam agama diangkat, diorbitkan menjadi seorang dai, didatangkan jamaah-jamaahnya, dibiayai, didatangkan truk-truk untuk mengangkut, kemudian diberikan satu panggung sehingga semuanya ramai, dan orang-orang yang berbicara dalam hal itu yang diorbitkan oleh penguasa itu orang-orang yang bodoh sebenarnya, dan sebagaimana kita kelihatan belakangan ini. Kemudian itu juga diantaranya wayantiqu fiha Ruwaibidhah. Nah, ini sangat-sangat kelihatan sekali bagaimana Ruwaibidhah, orang-orang yang tidak mempunyai kompeten di bidangnya itu berbicara. Coba kita lihat bagaimana hari ini dengan kegaduhan-kegaduhan yang terjadi di masa-masa nasab ini. Anda lihat di media sosial berapa orang yang berbicara tentang nasab Ba'alawi, bagaimana berbicara tentang sunnah, Quran, kembali ke sunnah, kepada Al-Quran. Itu banyak sekali. Tapi masalahnya ini menjadi satu problematika yang baru kita temukan di akhir-akhir zaman ini. Orang yang dengan ngotot mengatakan bahwasanya itu tidak benar, itu dia nggak tahu apa-apa. Dia nggak mondok, dia nggak pernah mempelajari kitab daripada sumbernya. Dia mungkin mengatakan ini adalah sesat, ini sesat, ini sesat. Ini mengatakannya dari siapa? Dari Google, dari YouTube. Ini yang menjadi satu pertimbangan kita hari ini untuk bagaimana kita betul-betul hati-hati dan menjaga anak-anak kita dan juga memberikan ilmu kepada anak kita sebaik mungkin. Perhatikan baik-baik. Jadi yantiqu fiha Ruwaibidhah berbicara di mana-mana dengan konten-kontennya orang-orang Ruwaibidhah, orang-orang yang tidak paham terhadap hakikat keagamaan, keilmuan sumbernya, apa yang dibaca, apa yang diberikan maknanya itu berbeda. Ini berbahaya sekali dan ini diorbitkan juga hari ini, dijaga. Ketika ini mendukung kepada penguasa, wah ini semakin dijaga, dipelihara. Padahal bukan ustadz, jangankan ustadz, dia mengenyam pendidikan pesantren, hatam Fathul Qorib aja, Sumlan Taufik saja belum paham dia, belum hatam dia. Ini yang terjadi di dalam kehidupan kita hari ini. Kalau kita misalkan tidak bisa menjaga diri, mawas diri, kita akan semakin bingung dengan hal itu. Oh, ini ustadz ini mengatakan begini. Oh, ini channel ini mengatakan begini. Ini satu, Ruwaibidhah. Dan ini disampaikan oleh baginda Rasulullah SAW pada 1500 tahun yang lalu. Jadi hati-hati.
Kemudian ditanyakan oleh sahabat, apa itu roibido? Kok ini istilahnya baru misalkan. Rasulullah bertanya, "Wa roibido ya Rasulullah?" Apa roibido ya Rasulullah? Yaitu ar-rajulu tafi yatakallamu fi amril amah. Orang yang bodoh, orang yang enggak ngerti, awalnya dia ngonten misalkan dengan konten yang sifatnya umum lah. Tapi ketika ada yang viral tentang agama, akhirnya dia berbicara tentang agama. Dia berbicara tentang tauhid. Dia berbicara dengan syirik. Dia berbicara tentang kembali ke sunnah, kembali sunnah. Sunnahnya seperti apa? Ini yang perlu kita hati-hati, yang kita waspadai hari ini. Di belakangan ini kita tidak bisa menyamakan mana kawan mana lawan, kita tidak bisa membedakan mana yang hitam yang mana yang putih. Ini akhir zaman, kekacauan, betul-betul kekacauan, sebagaimana baginda Rasulullah SAW. Nah, sayati yang kedua, hadis baginda Rasulullah SAW disampaikan bahwa sayati zamanun ala ummati. Ini khusus kepada umat baginda Rasulullah SAW, yaitu di mana umat tersebut yafirruna minal ulama. Mereka pada berlari daripada ulama. Mereka mulai membenci terhadap ulama. Mereka jauh dari ulama. Mereka mulai mengkritik ulama. Mereka mulai menganggap ulama itu sama saja. Ini sangat menarik untuk kita pelajari. Dan juga mereka yafirruna minal fuqaha. Orang-orang yang ahli agama, orang ngerti, itu malah dianggap, oh ini kadrun, ini orang budak Yaman dan lain sebagainya. Ini salah satu contoh. Padahal, kenapa saya mengatakan seperti itu? Coba Anda perhatikan, dalam hal ini, konteks bagaimana antara Ba'alawi dan non-Ba'alawi. Anda perhatikan, saya minta satu contoh saja. Orang yang top, yang fuqaha, yang alim, yang mentok ilmunya, yang membela Imaduddin dan mendiskreditkan Ba'alawi. Saya minta satu saja. Saya satu saja. Kalau ada satu saja, saya beli 100 juta deh. Dan saya tidak perlu jalan jongkok ke Jakarta. Ini perlu Anda perhatikan baik-baik. Jadi ini disampaikan oleh baginda Rasulullah SAW 1500 tahun yang lalu, bahwa ulama akan dijauhi oleh umat. Fuqaha, orang yang ahli fikih, dijauhkan oleh umat. Perhatikan baik-baik dan Anda lihat sendiri dan Anda bisa nilai masing-masing. Maka ketika itu terjadi, innalillahi wa inna ilaihi raji'un, ada konsekuensi yang akan diterima oleh umat pada masa itu. Semoga kita dijauhkan dari itu semuanya. Apa kata Nabi? Fayabataliyahumullah bisalati baniyat. Allah akan memberikan konsekuensi 3 hal kepada orang yang yafirruna minal ulama wal fuqaha. Yang pertama adalah aulaha yarfa'ullahu al-barakata min kasbihim. Yang pertama diangkat keberkahan daripada upaya dan kinerjanya, kerjanya dan usahanya. Naudzubillah. Jadi dia berusaha untuk semaksimal mungkin untuk berusaha bekerja dan menafkahi keluarga, tapi semuanya tidak berkah. Itu diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena dia sudah keluar daripada garis ulama, keberkahan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui dekat dengan ulama. Kemudian watsaniyatu yusallitullahu ta'ala 'alaihim sultanan zaliman. Allah akan memberikan dia kepemimpinan atau pemimpin yang zalim. Dia tidak akan pernah betah, pernah nyaman, pernah tenang, damai di dalam negaranya. Pemimpinnya akan diberikan pemimpin yang zalim. Kenapa? Karena dia jauh dari ulama, jauh dari fuqaha. Kemudian yang ketiga, wasalisatu yakhrujuna minad dunya bighairi iman. Na'udzubillah, dia di akhir hayatnya akan mati meninggal tanpa membawa iman. Maka saudara kaum muslimin dimanapun Anda berada, salah satu fuqaha yang saya sampaikan dalam kesempatan ini, yaitu ada salah satu pengasuh di Kencong, Kiai Sadid Jauhari, beliau guru kita, ayah kita semuanya. Beliau menyampaikan bahwasanya PBNU itu mengecam adanya tukang fitnah Bani Ba'alawi. Anda mungkin melihat diviralkan cabang NU ini PBNU, orang PBNU. PBNU itu tetap dengan konsisten menjaga akhlak, martabat dan juga keulamaan dari Ba'alawi, dan ilmu rantainya sampai detik ini dijaga betul. Jadi kita tidak bisa keluar dari lingkaran Bani Ba'alawi atau lingkaran habaib yang ada di Indonesia. Saya akan berbicara sejarahnya di kesempatan yang lain. Semoga ini bermanfaat. Anda coba perhatikan bagaimana dari PBNU, menurut PBNU yang mengatakan tentang pemfitnah Bani Ba'alawi, kita harus ikut siapa? Tentu kita akan ikut ulama dan fuqaha. Semoga bermanfaat. Sampaikan kepada keluarga, share sebanyak-banyaknya. Salam hormat dari Al-Fakir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi memang sengaja ngedu antara ulama dengan habaib, antara NU sama NU. Dan saya orang NU. Soalnya mereka ketika ngedu itu pakai lambang NU. Jadi seakan-akan ini dari PBN, padahal kami orang PBNU, kami ya Miftah dan kiai-kiai yang lain gak senang dengan gerakannya tukang fitnah itu. Paham ya, harus dicatat ini. Sampai ada beberapa ketua cabang yang gawe pengumuman ranting MBC gak oleh ngundang Habib. Ya Allah, teman-teman pentangkan. Inggih, hadirin hafizakumullah. Jadi Habib itu ada. Dan kalau nggak ada berarti hadis Imam Mahdi ini nggak benar. Gitu nggih. Yang kedua, Habib itu bukan orang yang maksum. Yani Habib berbuat salah tidak mustahil. Karena tidak masuk. Tapi Anda mencintai Rasulullah, mencintai guru, mencintai keluarga guru, gitu nggih.
Sampean kan dianjurkan dalam ilmu ta'lim mencintai anaknya guru, Gus. Lagi dong nggih, demi hormat kepada guru. Tapi Gus yang meler yo pirang-pirang. Gus yang melerno megelno nggih, gak titik nggih. Wis gak gelem ngaji lah makanya lapung. Nutupi gobloke. Inggih. Tapi karena kecintaan kita kepada guru, juga kita cinta kepada anaknya guru, lah ono Gus yang meler. Ilingno dengan api, aja ngono Gus. Minimal aja turuti nakale. Lek sampean nuruti nakale kowe lak jomblongno Gus. Juga demikian kalau ada Habib yang nakal, ilingno. Demi kecintaan sampean kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tolong Gus, sampean iki anak kiai, sampean kelakuan ini ditiru karo sing duduk anak kiai. Maaf Bib kalau nyelam berbuat begini Bib, datuk jenengan nggak ridho kalau punya cucu berbuat semacam ini. Kalau dituruti dan nuruti berarti ini ingin joplong niki. Paham ya? Alhamdulillahirrabbilalamin. Akhirnya kita sudah bersama-sama menyaksikan, melihat dan juga mendengarkan sebuah tanggapan maupun komentar yang dijelaskan langsung atau yang disampaikan langsung oleh channel Benteng Akidah, yang mana beliau mengomentari dan menanggapi sebuah polemik yang sampai saat ini belum terselesaikan, yaitu tentang nasab Ba'alawi. Selain Benteng Akidah yang menanggapi hal tersebut, PBNU juga buka suara karena banyak sekarang yang mengatasnamakan NU yang mengatakan bahwasanya NU menolak nasab Ba'alawi dan sebagainya. Jadi PBNU mengatakan bahwasanya itu bukanlah ucapan resmi yang disampaikan atau yang diucapkan oleh NU, tetapi itu hanya dilontarkan atau diucapkan oleh pribadi. Ketika orang yang mengatakan bahwasanya NU menolak nasab Ba'alawi, NU menolak nasab Habaib dan sebagainya, itu murni bukan dari NU. Dan juga beliau Benteng Akidah menerangkan dan menjelaskan secara singkat dalam salah satu hadis yang mana akan datang suatu saat nanti kekacauan, yang mana kekacauan itu salah satunya ketika orang yang tidak amanah, orang yang fasik, orang yang tidak adil dan sebagainya diberikan amanah untuk memegang kekuasaan, mungkin orang yang tidak mempunyai ilmu kemudian diberikan panggung untuk berceramah dan sebagainya. Dan kalau kita mendengarkannya dari awal sampai akhir, maka kita akan mendapatkan poin-poin yang disampaikan oleh beliau-beliau. Jadi bagaimana tanggapan para netizen yang budiman? Silahkan tulis di kolom komentar. Sebelum channel ini diakhiri, mari kita doakan bersama semoga polemik nasab yang sampai saat ini belum terselesaikan, semoga Allah berikan petunjuk, Allah berikan jalan agar polemik nasab segera terselesaikan. Dan para habaib, para kiai, para ustadz, para teku, para jengan, tokoh agama khususnya agama Islam, Allah berikan kemakmuran, kerukunan, persaudaraan yang erat, dan semoga tidak mudah diadu domba oleh orang-orang yang ingin umat Islam terpecah belah. Amin amin ya rabbal alamin. Sebelum channel ini diakhiri, untuk Anda yang baru bergabung di channel ini, jangan lupa dukung dengan cara subscribe, di like, di komen, dan di share agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel ini. Apabila banyak sekali kekurangan dan kekhilafan pada setiap tayangan maupun sikap maupun kata dan sebagainya, kami mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan akhirnya dari kami, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.